Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Basit rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah mentakdirkan kita dipilih menjadi hamba-hamba pilihan untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yaitu sholatul jamaah. Lanjut kita diberi rizki saged thalabul ilmi. Mugi-mugi langkah-langkah panjenengan sedaya saking rumah menuju masjid ini betul-betul dibarokai. Amin. Apalagi yang tadi kesini kena hujan. Ada yang kena hujan? Saya. Kula kudanan dugi Mbareng sampai Mojokerto. Allah udan banyu ya Ustaz. Kit biyen Pak, kalau hujan duit itu ya luar biasa. Dan hujan itu bagian dari rahmatnya Gusti Allah. Maka saya santai saja karena fisik juga masih muda. Mungkin kalau Abah Asik ini tadi ya khudur ya, harus dijemput. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita diberi kesempatan kembali berjumpa dengan bulan Sya'ban. Sudah mulai Selasa kalau tidak salah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti malam berapa Sya'ban ini? Malam 5. Bulan Sya'ban itu kata Nabi, bulan yang sering dilalaikan manusia. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sering dilupakan. Oleh karena itu mohon jangan dilupakan. Bulan ini Rasulullah memperbanyak amalan, yaitu puasa sunnah. Kalau puasa wajib napa nyaur utang nggih. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita awali dulu pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki dosa besar yang ke-10 insya Allah. Malam hari ini ada kaitannya dengan Ramadan. Kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Takdir Allah. Pas pembahasan kali ini adalah, kalau bahasa Arabnya, iftaru Ramadan bila udrin wala ruhsatin. Artinya membatalkan. Iftar niku artosipun buka puasa, membatalkan puasa. Dan yang dibatalkan ini puasa Ramadan bila udrin, tanpa ada uzur, wala rukhsatin, juga ndak ada rukhsah alias dispensasi. Mungkin bagi kita ahlul masjid yang biasa di masjid, yang biasa puasa, pembahasan ini mungkin tidak berlaku. Tapi kula panjenengan tidak bisa bohong. Sampai hari kiamat
kulo sanjang sampai hari kiamat. Ini pasti nanti kita bisa menyaksikan dimanapun tempat di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, akan ada warung buka siang hari. Biasanya warung Padang apa warung Peteng nek siang hari itu? Halo? Dan berita omsetnya lonjakannya luar biasa. Justru yang menentang ini, yang buka siang itu sukses, omsetnya melejit. Kalau bahasa orang kampung, nanti kalau Ramadan, percaya atau tidak, akan ada warung buka siang hari dengan metode ditutup pakai nopo? Pakai apa, Pak? Pakai keber atau pakai kain. Lalu ada orang yang membatalkan puasa, cuman tidak mau kelihatan badannya ke atas. Ini siapa gitu kan? Waktu dibuka, Mas, siapa Anda? Noleh, suami saya sendiri gitu. Jadi akan ada fenomena orang-orang yang kalau mohon maaf dibuka dompetnya, KTP-nya Islam, fisiknya kuat. Dibilang lansia itu masih godot berotot, dibilang lemah itu numpak motor kok bisa, dibilang uzur itu. Tapi terus ada Bapak Ibu sekalian, ada mboten kalau di wilayah sini, di daerah napa niki Kenanten sini, ada mboten warung buka siang hari? Ada, Pak? Jangan-jangan warung jenengan? Warung jenengan, Pak? Bahaya ini, Pak. Itu kalau kita survei, kira-kira yang membatalkan puasa laki-laki atau perempuan? Saya pernah Bapak Ibu siang hari Ramadan itu beli soto daging. Pak, bisa pesan soto? Anak saya kan kecil nggak puasa. Gitu terus yang tukang sotonya noleh terus. Jenggoten ini betul nggak membatalkan puasa ini? Oh, ragu dengan saya puasa Pak, ini buat anak saya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, dosa membatalkan puasa Ramadan itu dalam disiplin ilmu fikih masuk kriteria kabair. Masuk kriteria apa? Kabair. Kabair itu artinya dosa besar, dosa yang secara langsung wonten ancamannya, ada siksaannya nanti kalau nggak bertobat, ya. Dan ada aturan tata mainnya di dunia, yaitu dosa membatalkan puasa di siang hari. Yang pertama kali mungkin akan kita bahas kenapa membatalkan puasa Ramadan itu masuk dosa besar. Kita akan bahas alasan-alasannya dulu. Yang pertama, karena puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam. Sama mboten kalian sholat? Sama. Berarti dalam ilmu usul fikih kiasnya kalau membatal atau kalau tidak sholat itu juga termasuk dosa besar, berarti tidak puasa juga termasuk. Apalagi ada sebuah kaidah dari ulama-ulama usul fikih, setiap pelanggaran yang niku sengaja dan yang dilanggar itu adalah syariat yang jelas-jelas sudah jelas hukumnya, maka itu termasuk dosa besar. Ini yang pertama, alasan yang paling fundamental, yaitu karena Ramadan itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam wonten pinten? Gangsal setunggal, syahadat loro. Oh, berarti sholat nomor loro ngoten nggih.
Nah, ini yang sering salah dipahami oleh bapak-bapak. Alah mboten napa-napa Ustaz, wong mboten salat jamaah. Wong salat itu nomor 2. Yang nomor 1 berarti sing penting syahadat. Salat nek salat wae nomor 2 gak dilakoni napa melih zakat, puasa, haji dan seterusnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah adanya ancaman khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengancam orang-orang yang tidak mau atau tidak puasa Ramadan tanpa udzur. Rasulullah bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan." Barang siapa yang sengaja buka siang hari di bulan Ramadan, min ghairi udrin, tanpa ada uzur, wala rukhsatin, juga tidak ada dispensasi, kata Rasulullah, lam yakdhihi siyamud dahri walau somahu. Meskipun dia membayar mengganti dengan puasa seluruh tahun atau bertahun-tahun atau seumur hidup, tidak akan bisa mengganti kesengajaan dia tidak puasa di bulan Ramadan. Jadi wonten ancaman keras. Mungkin sekarang Bapak Ibu sedang bertanya-tanya, lalu uzurnya bagaimana Ustadz? Seseorang itu boleh tidak puasa Ramadan. Napa uzurnya Bapak Ibu sekalian? Ayo. Yang pertama napa sakit. Sakit napa? Panu. Kok panu niku pripun? Nggih. Yang pertama adalah sakit, surat Al-Baqarah ayat 185, wa in kuntum mardo, yaitu sakit. Kriteria sakitnya bagaimana? 1, jika kita berpuasa lalu menambah parah sakit. Cobi wau sing jawab panu wau, kira-kira nek poso panune tambah parah nopo? Halo? Tambah abuh? Insyaallah. Tambah parah. Contoh apa Pak kalau sakit itu Pak? Tambah parah kalau puasa? Demam yang tinggi. Meskipun zaman dulu para ulama itu betul-betul hati-hati, meskipun demam tinggi, Imam Ahmad misalnya dipenjara, disiksa, bukan hanya demam tinggi, mau mati, itu sampai pingsan-pingsan waktu puasa Ramadan. Ya hei Imam, apakah anda ini sudah rukhsah, ini sudah boleh batal ini? Kata Imam Ahmad, sudah maghrib belum? Belum. Ya sudah, saya tidak mau menghadap Allah mati dalam keadaan membatalkan. Niku nek Imam Ahmad. Nek mukhlisin kira-kira panas titik niku gak poso. Makanya niki menjadi perdebatan dalil orang-orang yang kerja di sawah. Secara napa istilahnya, secara substantif, kinten-kinten wong nek kerja teng sawah, kuli sawah, napa namine? Ani-ani, terus macul. Niku secara kriteria sakit mboten? Tapi tiangnya biasa ngenten, Ustadz kula nek poso gak etuk kaya. Kula nek poso mboten kantuk kaya, gak etuk duit. Berarti nggak kuat kan problemnya? Pertanyaan saya, Bapak Ibu, para pekerja kuli-kuli itu kira-kira enaknya puasa napa mboten? Napa? Puasa kalau terbiasaan. Nanti kalau kita bulan harus puasa, kuline komen sampean Ustaz gak ngerasakno. Panas-panas teng Sabin sampai jam sore. Itu pilihan sebenarnya. Kalau kriteria fikih sebenarnya masih harus puasa, karena tidak masuk golongan apa? Sakit, menambah parah. Yang kedua, memperlambat kesembuhan. Makin dibuat puasa, sembuhnya makin
Panu itu kira-kira sembuhnya makin lama atau gara-gara dipancing panu tadi itu? Cantengan misalkan. Cantengan itu bagusnya puasa nopo betul? Puasa Pak. Tergantung, kalau cantengan sampai pingsan ya kan? Baik. Lalu kemudian menimbulkan bahaya yang sangat nyata, doror, bahaya. Misalkan dengan puasa bahayanya misalkan mati. Ini jelas banget. Sakit seperti ini diharuskan batal. Ya, cuman kalau orang sakit nanti tetap ada mengqadha. Makanya kemudian pembahasannya, orang hamil menyusui itu termasuk yang mana? Sakit, udzur tua atau hamil? Orang hamil menyusui itu nanti mengqadha saja atau membayar fidyah saja? Wah, itu nanti seru dibahas ketika Ramadan, insya Allah sebentar lagi. Kalau kebanyakan orang itu ada yang berpendapat kita qadha aja Ustaz, wong kita kan tidak pernah puasa. Gimana nggak pernah puasa? Setiap tahun memproduksi anak. Saya punya tetangga Pak, itu katanya tiap hari misuh sama istri, tengkar terus, tapi tiap tahun beranak terus. Saya itu heran, barokahnya tengkar itu ternyata rukun ya Pak ya. Katanya, saya tadi sore juga gitu ngaji di Bareng itu, ada mbah namanya Mbah Sami. Kula Ustaz, nek kalih bojo kula niku gelut terus. Tapi ben taun niku metu. Kula niku sampai geleng-geleng iki. Jan-jane niki karepe ya apa wong-wong iki. Kita ulang lagi nggih, masalah sakit. Orang hamil itu dikiaskan masuk ke dalam orang sakit, maka dia harus mengganti. Menyusui juga begitu. Oh, nanti kalau dibahas yang lebih detail lagi, ada memang yang pendapat fidyah, tapi di lain waktu. Kemudian sakitnya barangkali ini juga bisa ditentukan kriterianya pengalaman pribadi. Artinya ketika sakit itu memperparah keadaan kalau dibuat puasa, maka ini boleh membatalkan puasa, uzur yang boleh. Kalau pusing, lemas, lapar, niki bukan uzur Pak. Pusing, saya ulang, pusing, lemas, lapar, jenenge wong poso ya lapar. Makanya biar nggak laparnya terlalu ekstrim, bulan Sya'ban waktu untuk latihan. Jangan sampai seperti kita hari ini, Sya'ban mboten tahu latihan, moro-moro poso Ramadan. Hari pertama Ramadan itu biasanya Ramadan membakar, panas. Kau waget, lambung kaget, wonge kaget, sore-sore wis getem-getem es cendol niki. Nanti saya buka mulai dari es cendol, es teh, semuanya disiapkan. Efeknya nopo? Yang seharusnya taraweh di malam hari khusyuk ngantuk. Imam sebagus apapun bacaannya tetap nggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena sebab warak tadi. Lalu sebab udzur yang kedua adalah wa in kuntum mardo au ala safarin. Napa? Safar. Bapak-bapak dari Kenanten, dari kampung sebelah ke sini safar mboten? Bisa Pak, kalau muter Surabaya dulu. Nek fikih itu dijawab bisa wae saged. Ya, jadi safar di sini itu jaraknya kurang lebih antara 80 sampai 90 km menurut jumhur. Bisa saya termasuk musafir ke sini kalau saya muter dari Surabaya dulu, dari Bareng ke sini, itu musafir. Melaku, Pak. Melaku. Jadi safar itu membolehkan kita atau menguzurkan kita untuk membatalkan puasa Ramadan, boleh. Kalau misalkan saya safar ke Surabaya, ke Solo, boleh enggak kita puasanya lanjut? Boleh. Ya, safar itu rukhsah ataupun udzur yang itu memberi opsional kepada kita. Boleh dipilih, boleh diambil, boleh tidak. Nek kira-kira kalau jamaah Masjid Al Basid kira-kira puasa atau membatalkan kalau safar?
puasa. Dedelok safari sik, Pak. Ya, kalau ndak ada halangan cukup di bis, anteng turu ASEAN, lah lapo batal. Tapi kalau jenengan safarnya pakai sepeda ontel ke Solo, ya nek nggak batal ya berarti jadi Samson jenengan, Pak. Ya artinya ini pilihan. Dan kemudian safarnya itu perjalanan yang mubah, bukan perjalanan maksiat. Oke? Saged pahami nggih? Panjenengan badhe teng pundi, Bu? Kula badhe teng Amerika nonton American Idol. Lo. Poso mboten batal kula niku kan safar. Tapi safar mboten syar'i. Mereka pengen apa? Maksiat. Maka ini tidak diterima. Kemudian safar yang dimaksud sudah keluar batas kota. Mau keluar Mojokerto niku disebut safar. Nek jenengan muter. Loh, Pak Win jenengan kok niki wau magrib ndugi mriki telat. Ya Ustaz, kula ndugi kena henten muter mriku terus muter 3 jam. Niku safar mboten? Mboten, niku jenenge wong bingung. Wong bingung. Safar itu kriterianya paling tidak keluar kota. Dari keluar Mojokerto itu sudah bisa disebut safar. Keluar Jombang itu sudah. Makanya kami kalau safar selama masih di luar Jombang masih ada rukhsah untuk dikosor. Kalau jauh di jamak. Nek pun mlebet Jombang, meskipun madzhab Hambali itu boleh, yang penting ra ketok omahe. Saat ini gak ketok omahe. Tapi itu sekali lagi di luar kota. Saya kalau safar dari Solo niku nek salat maghrib direncanakno kudu ning jobone Jombang. Pundi mriko? Napa kulone Jombang niku napa? Nganjuk Ploso. Golek masjid. Nek mesti mlebu Jombang, aduh wis gak iso kosor niki nggih. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua tadi safar. Ini kita membahas tentang uzur dulu. Kemudian yang ketiga, uzur boleh membatalkan puasa itu haid dan nifas. Khusus perempuan, haid dan nifas. Hari ini berkembang ilmu teknologi, ada pil penunda haid. Oke? Ini gimana, Bu? Kalau kita mau umroh bulan Ramadan, biar saya nggak bocor di sana, maka saya minum pil penunda. Itu gimana, Pak, hukumnya, Pak? Halo? Tetap dalam persoalan fikih itu tetap khilaful ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh begitu karena dia merubah kuasanya Allah begitu. Meskipun itu terjadi tetap atas kehendak Allah. Tapi ada yang mengatakan ya darurat segala macam, Syekh bin Bas dan sebagainya, ya boleh selama ada maslahat. Lah nopo Pak Ustadz kula 20 tahun nek badhe umroh Ramadan bocor terus. Maka ini demi kemaslahatan saya harus. Nah, itu sampai ada yang membolehkan tapi sangat sedikit sekali. Ya Bu ya, ada pil penunda haid ya Bu ya. Ya saya biar haidnya tidak tanggal sekian, saya tunda sebentar. Bapak ngerti nggih pil penunda haid? Mboten tahu ngerti wong mboten tahu. Mboten tahu haid. Kemudian ada uzur yang selanjutnya yaitu uzur dengan rincian ya, hamil dan menyusui. Ya, boleh berbuka jika ada kekhawatiran pada diri sendiri ataupun janin. Sekali lagi, ini kebolehan untuk membatalkan puasa. Tapi tetap nanti konsekuensinya apa? Qadha, nggih. Kemudian udzur selanjutnya adalah lanjut usia, disingkat lansia atau sakit menahun bertahun-tahun. Sakit apa Pak bertahun-tahun itu Pak? Kenapa? Sakit hati. Kencing manis niku bertahun-tahun apa? Subhanallah. Sakit yang tahun menahun, jadi sakit sudah sepuh, sakit tahun menahun itu boleh. Kalau sakit hati itu masuk tahun menahun mboten Pak? Mboten.
Malam nisfu Sa'ban ada hadis sahih mengatakan Allah itu akan melihat seluruh makhluknya, hambanya, dan mengampuni dengan syarat dua. Satu, tidak melakukan syirik. Yang dua, tidak bermusuh-musuhan. Nah nanti ini yang lagi punya sakit hati sama teman, sama saudara, tetangga, istri, anak, nanti silakan kira-kira 10 hari lagi itu ada malam yang mulia. Pak, WA mereka, Pak, ini malam nisfu Sa'ban, Dek, malam nisfu Sa'ban, kita saling memaafkan ya. Besok kita lanjut lagi musuhannya. Tanggal 15 kita lanjut lagi ya. Oh, itu. Banyak orang yang keliru mengira bahwa memaafkan itu hanya hari raya Idul Fitri. Sa'ban itu ada waktu yang sangat baik untuk saling memaafkan. Nisfu Sa'ban. Kemudian ada lagi udzur darurat, jarang dibahas orang ini Pak, tapi boleh meninggalkan puasa. Contoh terancam nyawa atau bahaya berat. Misalkan orang-orang yang bekerja dengan betul-betul taruhannya nyawa, ekstrim sekali. Kerja apa itu Pak kira-kira Pak? Halo? Kenapa? Ngecor teng pundi? Ekstrim boten, sampai nyawa kira-kira taruhan boten ngecor itu. Ya. Misalkan kalau bahasa anak muda tukang penjinak bom. Itu kira-kira boleh boten membatalkan puasa. Nyawanya terancam. Salah kabel ya sudah ya. Kemudian dokter bedah darurat. Ini jarang dibahas. Ya. Saya itu punya teman dokter. Dia bagian ini di PKU Muhammadiyah, tapi dia bagian yang membius, apa namanya Pak? Anestesi. Itu sering, Ustadz saya itu lucu. Punya tim dokter ahli bedah, dia Islam tapi nggak pernah sholat. Islam tapi nggak pernah sholat, apalagi puasa. Suara saya masih terdengar? Nggih. Dia Islam tapi nggak pernah sholat, apalagi puasa. Tapi kemarin waktu Idul Fitri, waktu ada yang dia bedah terus kemudian akhirnya gagal, meninggal, dia mensolatkan. Oh berarti sholatnya sholat apa ini? Sholat apa? Sholat jenazah. Artinya begini, untuk dokter bedah darurat panjang ini sesuatu yang sangat menguras pikiran sekali. Taruhannya apa? Juga nyawa. Maka hal-hal kontemporer seperti ini ya bisa diinikan. Kemudian kondisi bencana seperti di mana Pak sekarang yang bencana Pak? Di mana? Aceh. Di Jakarta banjir ya? Cuman banjirnya selutut. Kira-kira boleh nggak tidak puasa? Ya nggak boleh, tambah kecek. Ya. Artinya yang tidak terancam nyawa. Kalau bencana seperti Sumatera hilang nyawa itu banjirnya besar, seperti itu sudah boleh. Yang sering kita kira uzur padahal bukan. Itu satu contohnya lapar berat. Aduh, lawas kerucuk niku uzur mboten? Mboten niku jenenge lesu. Haus berlebihan. Coba, jenengan pernah mboten? Haus niku udur mboten? Mboten. Nek gede mboten udur Pak. Kalau anak kecil itu udur itu. Langsung poso sapi, bermangan diusapi. Poso sungan nek lesu. Cuaca panas niku udur mboten? Mboten. Sayangnya sering kita kira udur. Pekerjaan kantor, halo yang kantor-kantor ASEAN lungguh teng kursi muter lagi. Loh Pak, jam 9 kok sudah loyo? Saya udur. Akhirnya banyak yang ke kantin jam 9, kelihatan kakinya saja. Pak. Halo, kan kelihatan kakinya. Kemudian ujian sekolah. Sering toh ada anak kecil-kecil, "Kamu kenapa nggak puasa ujian?" Halo, ini ujian semester. Subhanallah ya. Jadi ada udzur terbaru orang zaman sekarang, ujian sekolah. Terus ada orang yang punya mindset takut kurus. Halo?
Kenapa Anda nggak puasa? Takut kurus saya. Sebab kalau kurus saya mati saya. Saya lebih baik nggak puasa karena takut kamu nggak makan maupun makan wong balungannya yang cari balungan kurus. Masih yang makan rong wakul itu tetap kurus begitu. Ada lagi orang nanti kalau saya nggak puasa saya nggak fokus kerja. Ada nggak Pak yang orang seperti itu? Nggih. Niku jenenge napa? Alasan nggih. Nggih. Rukhsah itu tidak diberikan karena malas tetapi karena darurat. Baik. Bapak Ibu sekalian, itu tadi untuk udzur. Jadi udzur-udzur yang dibolehkan seseorang itu membatalkan puasa. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak yang makan di warteg itu kira-kira masuk udzur yang mana tuh Pak? Halo, masuk udzur yang mana kira-kira? Bapak-bapak yang masuk warteg yang kakinya kelihatan itu loh. Nih, masuk ke orang yang males kira-kira ya, nggak niat, padahal secara fisik kuat. Kalau ibu-ibu jarang ya Bu ya, kalau ibu-ibu mokel itu jarang ya. Ibu-ibu itu kan jarang mokel ya. Soalnya saya belum pernah atau jarang sekali mendapatkan yang ke warteg ibu-ibu. Atau mungkin bapak-bapaknya disuruh ke warteg kok Pak, engko ning omah mokel bareng. Nggak tahu juga ya Bu ya. Ya mungkin karena ibu-ibu kan lebih sensitif, takut kalau ketahuan ibu-ibu pengajian sebelah, saya solehah kok batal puasa kan begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa membatalkan puasa termasuk dosa besar? Tadi sudah ada ancaman keras dari Nabi, nggak akan bisa dibayar meskipun dia puasa seumur hidup. Sengajanya itu loh. Kenapa? Ketika kita sengaja melanggar aturan Allah, niku ada dosa besar di situ. Ya, ada dosa besar. Apa itu? Mendahulukan nafsu. Kenapa? Mendahulukan nafsu. Ada aturan ditabrak. Padahal jelas-jelas. Saya tadi malam ketika nge-live, kula sakniki rada ngikuti titik-titik nge-live. Kon Ustadz Rifki Ja'far Tholib aja nge-live. Karena kalau nge-live itu yang lihat ratusan ribu orang. Ada orang nanya, Ustadz, ya masalah puasa Pak, masalah puasa. Ustadz, kalau kita misalkan membatalkan puasa itu di siang hari laki-laki kuat, ya, hukumnya bagaimana? Pasti saya jawab langsung. Ya, jadi diancam keras oleh Nabi Pak. Sengaja membatalkan itunya yang jadi persoalan. Dan ancamannya sangat keras. Gimana kerasnya? Di hadis yang lain ditunjukkan lebih spesifik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilihatkan ketika perjalanan Isra Mi'raj itu kondisi neraka yang begitu luar biasa. Ada manusia digantung terbalik, mulutnya terbuka menganga keluar darah. Dan ketika ditanya siapa mereka, jawabannya malaikat Jibril, itu adalah laki-laki atau orang muslim yang sengaja meninggalkan puasa. Meskipun sekali lagi pintu tobatnya juga terbuka lebar. Pintu tobatnya terbuka lebar. Tapi sekali lagi ketika kita sengaja di situ, ya ada ancaman keras. Maka ancaman tadilah yang kemudian menyebabkan dosa ini menjadi kabiroh atau dosa besar. Itu yang kedua, alasan diancam langsung oleh Rasulullah dengan ancaman yang sangat keras. Kemudian yang ketiga, karena tadi kita kajiannya adalah alasan kenapa ini menjadi dosa besar. Disepakati ulama. Jadi kalau bahasa fikih niku menjadi ijma ulama. Menjadi apa? Ijma ulama. Ijma itu konsensus, ya mayoritas seluruhnya. Mungkin kalaupun ada yang beda satu, tapi ijma itu seluruhnya berpendapat bahwa berbuka puasa Ramadan tanpa uzur itu termasuk dosa besar. Tadi alasannya kalau ijma ulama mengatakan satu melanggar kewajiban, dua meremehkan syariat Islam, ketiga mengikuti hawa
hawa nafsu. Nggih. Kemudian alasannya yang keempat. Ini biar dapat semua nggih alasannya. Yang keempat adalah karena meninggalkan puasa Ramadan di siang hari itu ada konsekuensi hukum. Ya, bukan hanya dosa, tetapi ada istilahnya itu konsekuensi hukum. Ya, kalau dosa itu kan setelahnya diberi hukuman. Kalau dosa yang istilahnya tidak ada hukuman itu namanya dosa kecil. Dosa kecil. Contoh, misalkan kasusnya, jika makan dan minum sengaja, maka konsekuensinya satu qadha. Kenapa Pak? Qadha. Lalu taubat. Nggih. Qadha taubat. Kalau itu membatalkan puasa. Lalu membatalkan puasa yang lain, sebab yang lain, misalkan berhubungan suami istri di siang hari. Ada orang sini yang begitu. Manten baru mungkin Pak ya. Nikahnya pas Ramadan. Maka satu enten qadhanya ada apa? Yang kedua ada kafarotnya. Coba kita lihat kafarotnya itu besar sekali. Kafarot itu apa? Denda. Untuk menghapuskan dosa. Satu, memerdekakan budak jika ada. Sekarang masih ada budak? Budak-budak kecil niku. Nah, niku. Upin Ipin ya. Budak kecil. Tidak ada. Kalau tidak ada, jika tidak mampu, maka kafarotnya puasa 2 bulan berturut-turut. Libur sehari, ngulangi lagi. Berat apa berat? Berat. Nggak mungkin ringan. Wong puasa sebulan saja nggak kuat, apalagi 2 bulan. Lalu kemudian jika tidak mampu, maka it'amu sittina masakin, memberi makan 60 miskin. Dan ini sifatnya adalah opsional, tergantung situasi kondisi, dipilihkan oleh hakim yang paling berat kepada seseorang. Sebab kalau ngasih makan 60 miskin Bapak Ibu, kalau orang kaya mah gampang. Maka kalau orang kaya yang melanggar, hukumannya apa? Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut kafarotnya. Saya pernah punya teman itu puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan karena berhubungan suami istri, karena dia pernah menabrak orang tidak sengaja, lalu orangnya meninggal. Kafarotnya salah satunya puasa 2 bulan berturut-turut. Oke. Berarti kafarot ini sendiri menunjukkan bahwa dosanya kecil atau besar Pak? Iya, semakin besar kafarot dosa itu, maka itu menunjukkan kualitas dosanya besar. Kalau orang tidak sholat, ada kafarotnya enggak Pak? Halo? Kalau orang meninggalkan sholat, kira-kira berdosa mboten? Berdosa. Mengkodok mboten? Ya apa carane? Kodok, maka timbullah kemudian pendapat-pendapat, ya harus gimana caranya? Ya apa carane? Dihitung. Menyusahkan diri dalam Islam tidak ada. Maka kemudian jalan tengahnya diganti dengan amal soleh, dia tobat yang taubatan nasuha. Meskipun ada yang ekstrim, ya harus saya ganti bismillah, sholat tiap hari. Fihi khilaful ulama. Jadi nggak sholat itu. Kafarotnya apa setelah itu? Ada nggak kafarotnya? Selain mengkodok tadi Pak, kalau meninggalkan sholat, nggak ada. Berarti kira-kira dosanya besar mana? Meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa? Sama-sama besarnya. Cuman puasa ini ada konsekuensi hukum yang lebih, yaitu kafarot. Kenapa? Kalau dibatalkan. Kalau sekedar makan minum maka tadi napa? Qadha dan tobat aja. Kalau kemudian sebabnya karena berhubungan suami istri, maka tadi ada napa? Kafarotnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa kemudian
datang waktu Isya. Sebelum saya tutup, ada satu kisah yang istilahnya menjadi penutup. Sebenarnya meninggalkan puasa atau tidak itu persoalan sikap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu mereka kalau disuruh milih antara tidak puasa sama puasa, rata-rata milih puasa. Karena orang-orang dahulu tuh keimanannya luar biasa. Ada yang pernah sengaja tidak puasa sekali Ramadan zaman tabi'in itu, lalu beliau mengucap begini, saya tobat kepada Allah, saya ingin menggantinya dengan puasa 6 tahun berturut-turut. Saking menyesalnya. Sekarang coba kita tanya yang mampir ke warteg-warteg itu, kira-kira ada niatan ganti betul? Wis biasa yang ngenten Pak Ustaz. Ya. Kenapa? Ngerasakno nyaur jare. Ya kan? Jadi betul-betul khawatir. Bahkan ada yang namanya Imam Sofyan As-Sauri itu sampai pingsan. Dia pernah tidak sengaja, padahal tidak sengaja karena mungkin faktor darurat membatalkan puasa. Ingat, pingsan. Setelah bangun, kenapa Anda pingsan? Ya saya khawatir yang sehari itu yang batal itu diingat-ingat terus sama Allah, terus dipersoalkan terus sama Allah. Niku nek wong biyen. Ada pesan ruhiyah yang ingin saya singgung pada kula panjenengan sedaya. Semasa atau selama kita kuat ya, diusahakan dalam puasa Ramadan nanti seberat apapun, kalau memang itu masih bisa puasa, usahakan tetap puasa. Karena kadang-kadang uzur itu kalau zaman sekarang bisa dibuat ya Allah, saya panas sekali. Ternyata nggak panas. Dites napa niki? Termometer tibain apa? Termometernya konslet. Ya kan? Macam-macam. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin kajian terakhir di bulan ini tentang fikih kabair, meninggalkan puasa karena tidak udzur alias meninggalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Semoga lain waktu kita bisa sambung lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik tentunya di bulan Ramadan mendatang. Semoga semuanya dipanjangkan umur, diberikan kesempatan yang lain, diberi kemudahan menjalani Ramadan tahun ini, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya jazakumullah khairan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.